Selamat datang di channel Great People Indonesia. Sebelum kita nonton videonya, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share. Selamat menyaksikan. PO Eka Mira berasal dari sebuah toko kain yang berada di Jalan Mojopahit nomor 188 Mojokerto yang dimiliki oleh Bapak Fendi Haryanto. Pada sekitar tahun 1971, tercetus ide dari Bapak Fendi Haryanto untuk membangun bisnis transportasi massal model bis antar kota, sesuai dengan nama tokonya yaitu PO Flores. PO Flores ini melayani trayek akap jurusan Surabaya-Solo, dan selain itu juga didirikan PO Surya Agung yang melayani trayek AKDP jurusan Malang, Surabaya, Ponorogo, atau Magetan. PO ini seangkatan dengan beberapa PO lama seperti Maju Mapan, Sumber Kencono, Surya Jaya, Rukun Makmur, Adijaya, Tunggal Jaya, Hasti, Jaya Raya, Agung Express, Piala, dan lain-lain. Meski sebagian besar diantaranya sudah tidak beroperasi lagi karena sudah gulung tikar. Secara signifikan, PO Flores mengalami perkembangan karena image-nya sebagai bis cepat. Perilaku konsumen Jatim dan sebagian Jateng yang cenderung menyukai bis-bis cepat semakin membuat PO Flores melambung, meski sebagian masyarakat menilai bis ini sebagai bis yang cenderung ugal-ugalan. PO ini sempat mengoperasikan bis Bamel yang mewah, dilengkapi dengan AC dengan nama Surya Agung. Bus ini melayani rute Malang, Surabaya, Madiun, Ponorogo, atau Magetan. Kala itu Surya Agung menjadi simbol bis-bis mewah karena selalu menggunakan bodi dari karoseri terbaik. Demikian pula dengan fasilitas AC-nya yang jarang dipunyai oleh PO lain. Di saat puncak kejayaan Flores inilah terjadi tragedi besar yang menjadi klimaks dari PO Flores. Kecelakaan hebat terjadi di daerah Karanganyar sekitar tahun 1981. Bis yang dikemudikan Bapak Marwan berisi rombongan pelajar SMP Wijana Jombang yang melakukan studi tour ditabrak kereta api yang melintas yang merenggut banyak korban. Imbasnya, oleh Dishub PO Flores dilarang melayani trayek akap sehingga PO ini hanya beroperasi sampai dengan Mantingan. Sedangkan perjalanan PO Surya Agung tidak mengalami kendala sedikitpun dalam pengoperasiannya. Akibat sanksi yang dibebankan oleh Dishub, PO Flores semakin mengalami kesulitan dalam pengoperasian armada-armadanya yang hanya melayani rute Surabaya-Mantingan. Banyak konsumen yang lebih cenderung memilih PO lain untuk menghindari resiko dioper untuk penumpang yang bertujuan ke daerah-daerah di luar jangkauan PO Flores. Jika hal ini dibiarkan terjadi, bukan tidak mungkin PO Flores lama-kelamaan akan kolaps. Untuk mengatasi masalah tersebut, manajemen menyiapkan Eka dan Mira untuk menggantikan Flores melayani rute Surabaya-Solo. Eka dan Mira diambil dari nama-nama anak dari Bapak Fendi Haryanto. Keduanya dipisahkan baik secara manajemen dan juga jam keberangkatannya. PO Eka biasanya diberangkatkan dari Surabaya pada pagi sampai petang hari. Sedangkan armada PO Mira diberangkatkan sebaliknya, yaitu petang sampai pagi hari. PO Flores akhirnya difokuskan melayani rute Surabaya-Ponorogo, sedangkan PO Surya Agung tetap melayani rute Malang, Surabaya, Madiun, Ponorogo, atau Magetan. Seperti halnya Flores, Eka dan Mira mengalami perkembangan yang menggembirakan karena respon positif dari konsumen. Bahkan seiring perjalanan waktu, Eka dan Mira tumbuh menjadi PO yang besar dan keberadaannya patut diperhitungkan. Untuk memantapkan eksistensinya, tahun 1990, PO Eka membuat terobosan dengan meluncurkan satu buah armada berlivery biru yang melayani rute Surabaya, Madiun, Solo, Jogja, menggunakan mesin Nissan diesel CB dengan karoseri Malindo yang pada waktu itu sedang jadi tren. Namun itu tidak bertahan lama karena dalam waktu beberapa bulan, bis ini mengalami kecelakaan hebat, yaitu menabrak truk bermuatan LPG. Kejadian itu menewaskan sang pengemudi dan menghanguskan bis tersebut. Hal itu tidak menyurutkan langkah PO Eka dan Mira untuk tetap melanjutkan ekspansinya ke rute Surabaya, Madiun, Solo, Jogja. Sekitar 2 tahun kemudian, semua armada PO Eka Mira telah melayani rute tersebut dan mengganti warna dasar armada-armadanya
yang tadinya putih menjadi abu-abu berikut dengan liverinya. Karena dirasa tidak lagi memberikan kontribusi maksimal dan untuk meremajakan armadanya, seluruh armada PO Flores dan PO Surya Agung sebanyak 52 unit yang seluruhnya bermesin Mitsubishi BM dijual ke PO Akas II beserta trayek, kru, dan teknisinya. Inilah akhir bakti kepada manajemen dan sekaligus akhir riwayat dari PO ini. Sekitar tahun 1992, manajemen kembali membuat terobosan dengan meluncurkan PO Ita, berasal dari nama anak Ibu Mira, yang melayani rute AKDP, Surabaya, Madiun, Ponorogo. Setelah lama setia menggunakan mesin Nissan Diesel CB, pada tahun 1993 membeli 27 unit sasis Hino AK176, terdiri dari 25 unit sasis panjang dan 2 unit masih menggunakan sasis pendek. Sasis-sasis tersebut disiapkan untuk armada-armada ber-AC. Eka dan Mira masing-masing mendapatkan bagian 10 unit armada ATB, sedangkan Ita mendapatkan bagian 2 unit. Sisanya 5 unit sasis disiapkan untuk menjadi armada patas. Dari armada-armada inilah cikal bakal Eka Cepat, berasal sebagai upaya menjajakan merambah ke segmen kelas non-ekonomi. Armada Eka Cepat berkembang menjadi pilihan di jalur seiring dengan mulai digantikannya armada-armada Hino AK176 dengan armada-armada bermesin belakang seperti Nissan Diesel RB dan Hino RK2HR. Perlahan-lahan Eka Cepat mulai mampu menyisihkan pesaing-pesaingnya dan menjadi pilihan utama sekaligus pemain tunggal di jalurnya. Demikian juga dengan armada bumelnya, Eka Mira pun mulai meremajakan armada-armada lama dengan armada keluaran terbaru seperti Nissan Diesel CB dan Hino AK3HR. Terbukti dengan peremajaan yang teratur dan pelayanan terhadap konsumen yang prima, membuat PO ini tetap bertahan di tengah persaingan yang semakin keras. Banyak PO lain yang mulai berjatuhan akibat kerasnya persaingan jalur Surabaya, Madiun, Solo, Jogja, seperti Tunggal Jaya, Jaya Raya, Maju Mapan, Trigaya, Jaya Utama, Mapan, dan lain-lain. Namun tren positif tak berlaku pada Ita, karena pamornya yang kalah mengkilap dengan para kompetitornya. Ita akhirnya angkat koper peta persaingan jalur Surabaya-Ponorogo pada akhir dekade 90-an. Armada-armadanya yang sebagian besar bermesin Nissan Diesel CB banyak dibeli oleh PO Pangeran dan PO Restu. Sekitar tahun 2007, armada Bumel Eka dihapus untuk memfokuskan diri pada armada cepat. Sedangkan armada X Bumel Eka digabungkan ke Mira. Hal ini semakin mempermudah konsumen untuk membedakan antara armada cepat Eka dan armada Bumel Mira dalam memilih karena orientasi segmen pasar yang sudah dibedakan. Namun setelah Mira hanya berorientasi ke kelas ekonomi, justru membuat PO ini mengalami sedikit kemunduran. Jumlah armada Mira semakin berkurang. Namun sekitar tahun 2009, Mira mulai bangkit dari keterpurukan dengan menjual seluruh armada lama non-ATB-nya dan mendatangkan sekitar 100 armada baru ber-AC. Persaingan jalur Surabaya, Madiun, Solo, Jogja, kelas ekonomi pun kembali ramai. Banyak PO lain yang ikut mendatangkan armada ATB agar bisa bertahan. Konsumen pun semakin diuntungkan dengan hal ini, karena semakin dimanjakan dengan banyaknya armada baru yang melayani. Perjalanan panjang PO Flores yang akhirnya menjadi PO Eka Mira menarik untuk disimak dan bisa dijadikan inspirasi untuk kita semua. Sebuah upaya untuk bertahan di tengah kerasnya persaingan dan perkembangan zaman yang menuntut kemampuan membaca situasi, berpikir, dan bertindak yang prima. Dan hasilnya tidak sia-sia karena PO Eka Mira merupakan salah satu ikon bis di Jatim dan akan tetap berusaha selalu menjadi kebanggaan masyarakat Jatim.